بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, suatu anugerah dan karunia yang besar pada malam hari ini bagi kita seluruhnya, di mana Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita seluruhnya untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan ibadah di antara ibadah-ibadahnya, tunduk di hadapannya, salat, berzikir, berdoa, memohon, meminta. Lalu kemudian diikut sertai dengan duduknya kita di majlis ilmu. Oleh karenanya kita memohon dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Azza wa Jal mencatat seluruh apa yang telah kita laksanakan menjadi amalan-amalan dan timbangan-timbangan yang memberatkan timbangan kelak kita di hari akhir. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita sebagai seorang muslim mengetahui bahwasanya di dalam agama Islam ada perintah-perintah yang kita laksanakan dan ada larangan-larangan, sehingga kita jauhi perkara yang terlarang, kita tinggalkan perkara yang terlarang, sebagaimana kita melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang nabinya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakan, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka berhentilah, tinggalkanlah, jauhilah. Oleh karenanya kita sepakat semua sebagai seorang muslim, ada perkara-perkara yang diperintahkan, ada perkara-perkara yang dilarang dalam syariat ini. Kemudian kalau kita sudah menyepakati hal tersebut, ada juga perkara-perkara yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Ada perkara-perkara dalam kehidupan seorang hamba tidak diperintahkan oleh syariat, tidak pula dilarang. Artinya Allah Jalla wa'ala membebaskan bagi hambanya melakukannya atau tidak melakukannya, meninggalkannya atau bahkan melakukannya, menjauhinya atau bahkan mendekatinya. Tapi yang ingin kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini adalah berkaitan tentang perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama. Perkara-perkara yang diperintahkan agama dan perkara-perkara yang dilarang oleh agama tidak memiliki tingkatan yang sama. Apa maksudnya? Yang diperintahkan oleh agama ada yang bentuknya wajib, ada juga yang bentuknya sunnah.
Yang dilarang oleh agama ada bentuknya haram. Ada juga yang dilarang oleh agama bentuknya apa? Makruh. Jadi kalau bisa kita simpulkan, wajib itu diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Sunnah diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Haram dilarang atau tidak? Dilarang. Makruh dilarang atau tidak? Dilarang. Ya. Namun nanti memiliki perbedaan. Walaupun sama-sama diperintahkan, walaupun sama-sama dilarang, tapi antara satu perintah dengan perintah lainnya, antara satu larangan dengan larangan lainnya, itu penegasannya, keharusannya berbeda. Oleh karenanya, kita mengenal perkara-perkara yang wajib itu mudahnya apa? Perkara-perkara yang apabila seorang hamba melaksanakannya, maka akan mendapatkan balasan baik atau pahala. Dan apabila seorang hamba meninggalkannya, maka dia layak untuk diberi hukuman atau balasan buruk. Ini apa? Ini namanya perkara yang wajib. Sekali lagi, perkara wajib itu apa mudahnya? Mudahnya perkara wajib adalah perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan apabila ia meninggalkannya, maka ia layak untuk mendapatkan hukuman. Contohnya seperti apa? Salat maghrib, barusan kita melaksanakan salat maghrib. Salat maghrib ini apa hukumnya? Wajib. Apabila kita melaksanakannya, maka mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya, maka layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, ini namanya apa? Perkara yang wajib. Kalau perkara yang sunnah adalah perkara-perkara yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan pahala. Namun apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan hukuman. Sekali lagi ya. Perkara yang sunnah ini adalah apa? Perkara-perkara yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan pahala. Namun apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Contohnya misalkan setelah kita sholat maghrib, kita sholat ba'diyah maghrib. Ya kan? Sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib ini apa hukumnya? Sunnah. Artinya kalau kita melaksanakannya maka dapat pahala. Kalau kita tidak melaksanakannya, berdosa enggak? Tidak. Layak mendapatkan hukuman tidak? Tidak. Berarti yang wajib ataupun yang sunnah sama-sama diperintahkan. Syariat, agama memerintahkan kita sholat maghrib. Sebagaimana juga memerintahkan kita sholat ba'diyah maghrib. Tapi, apakah sama perintah melaksanakan sholat maghrib dan perintah melaksanakan ba'diyah maghrib? Jawabannya, tidak. Sama-sama diperintahkan, tapi yang satu perintahnya bentuknya wajib, harus dikerjakan. Yang satu hukumnya sunnah, dianjurkan, diutamakan untuk dikerjakan. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang diperintahkan. Lalu kemudian begitu juga sama halnya dengan perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang meliputi perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang makruh. Jadi haram itu terlarang, makruh itu juga terlarang. Tapi apa yang membedakan antara haram dan makruh? Haram adalah apa? Perkara yang apabila
ditinggalkan, ya, perkara yang apabila ditinggalkan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila ini apa, haram tadi ya? Haram ya, afwan, salah berarti. Perkara-perkara, ya benar. Perkara-perkara yang apabila ditinggalkan dengan mengharapkan pahala, maka mendapatkan pahala. Misalkan seorang tidak berzina dan mengharapkan pahala dari Allah, dapat nggak dia pahala? Pahala, dapat. Dan apabila dikerjakan, dilakukan, maka dia layak mendapatkan hukuman. Penting untuk kita pahami di sini, seorang tidak mencuri, tapi tidak mencurinya itu karena tidak mendapat kesempatan. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Tapi seorang tidak mencuri karena mengharapkan pahala dari Allah. Dapat pahala atau tidak? Mendapatkan pahala. Makanya poinnya tadi, ya, kami katakan apa? Perkara yang haram itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan karena mengharapkan pahala, maka akan mendapatkan pahala. Dan apabila dilakukan, maka akan mendapatkan dosa atau layak mendapatkan hukuman. Jelas, ini apa? Perkara yang haram. Perkara yang makruh, seringkali orang kita menerjemahkan makruh itu sesuatu yang dibenci. Memang makruh itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Tapi pengertian ini akan tidak tepat ketika kemudian nanti kita fahami istilah makruh itu apa. Karena akan ada orang mengatakan namanya perkara itu dibenci oleh agama, ya berarti harusnya diharamkan. Mencuri dibenci oleh agama atau tidak? Dibenci. Makruh atau haram? Haram. Padahal kita katakan tadi dibenci. Nah, makanya sebaiknya makruh ini tetap diistilahkannya sebagai makruh, sebagaimana haram diistilahkan sebagaimana haram. Wajib juga istilahnya wajib, sunnah juga sunnah. Tinggal kemudian kita memahami makruh itu apa. Makruh itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan karena mengharapkan pahala, maka akan mendapatkan pahala. Namun apabila dikerjakan, maka tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan hukuman. Contoh, apa contohnya perkara yang makruh? Apa contohnya perkara yang makruh? Contohnya misalkan yang disebutkan oleh ulama adalah minum dalam posisi berdiri, makan menggunakan tangan kiri. Apa ini hukumnya? Hukumnya adalah makruh, sebagaimana yang disebutkan dan dijadikan pedoman di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah. Berarti minum berdiri atau makan berdiri atau menggunakan tangan kiri hukumnya apa? Makruh. Artinya kalau seorang minumnya tidak berdiri dan duduk mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun apabila dia tetap minum berdiri menggunakan tangan kiri, apakah dia berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Terkadang dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah, itu ingin mudah. Dalam arti, asalkan ada perintah, saya harus siap melaksanakan. Dan asalkan ada larangan, maka saya harus siap meninggalkan dan menjauhi. Itu kan mudahnya seperti itu. Setiap ada perintah, mau dia wajib, mau dia sunnah, ya saya laksanakan. Setiap ada larangan, mau dia haram ataupun makruh, ya saya akan jauhi dan tinggalkan. Mudahnya seperti itu. Tapi kondisi yang dimiliki seorang hamba tidak selalu dalam kondisi yang ideal.
Artinya, dalam kondisi tertentu, seorang tidak bisa selalu melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam kondisi yang lain, tidak selalu seorang itu hamba bisa meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasul-Nya. Tapi, dia harus tetap melaksanakan yang wajib karena tidak ada negosiasi di dalamnya. Sebagaimana dia juga harus menjauhi dan meninggalkan yang haram karena tidak ada negosiasi di dalamnya. Tapi yang sunnah, perintah atau bukan perintah mengerjakan sunnah ini? Perintah. Tapi tidak setiap kondisi kita selalu mampu mengerjakan yang sunnah. Sebagaimana juga tidak setiap kondisi kita bisa menjauhi yang makruh. Sehingga ketika seorang hamba itu mengetahui ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang haram, ini yang makruh, ia memiliki prioritas dalam memilah dan memilih apa yang harus dikerjakannya. Sebagai contoh, apabila seorang masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk apa? Untuk sholat tahiyatul masjid. Hukumnya apa sholat tahiyatul masjid ini? Sunnah. Tapi di saat yang sama sudah qomat. Artinya kalau dia sholat tahiyatul masjid dulu, berarti dia akan terlambat sholat berjamaahnya fardunya. Di sini bisa nggak kita menggabungkan sunnah dan yang wajib sekaligus? Ya sholat tahiyatul masjid, nanti saya sholat gabung lagi sholat fardu. Pasti ada yang terkorbankan. Kalau dia faham, oh ini tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, dan sedangkan melaksanakan sholat fardu ini hukumnya wajib. Di saat yang sama, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tidak ada lagi sholat sunnah di saat sholat wajib sedang dilaksanakan. Di sini secara alamiah dengan mudah kita akan melaksanakan sholat wajib. Lalu bagaimana dengan tahiyatul masjidnya? Berkaitan dengan tahiyatul masjid, perlu difahami dan diketahui bahwa sunnah sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan untuk mengisi ruang yang ditempati oleh seorang hamba sebelum dia duduk dan menetap di masjid dengan sholat apapun. Artinya, kalau seorang dari rumah datang ke masjid untuk sholat duha tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka sholat duha ini sudah mewakili sholat tahiyatul masjidnya. Karena para ulama mengatakan tujuan dianjurkan, disunnahkan tahiyatul masjid itu apa? Untuk mengisi tempat atau ruang yang akan ditempati dari bagian masjid dengan sholat. Artinya apa? Kalau dia sudah melaksanakan sholat dalam bentuk apapun, berarti sudah menggugurkan sunnah tahiyatul masjid. Ya, artinya kalau kemudian dia belum sempat tahiyatul masjid, langsung ikut bergabung dalam sholat fardu berjamaah, apakah dia sudah terwakilkan? Maka jawabannya sudah terwakilkan. Ya. Oleh karenanya di sini kembali lagi, ini hanya sebagai contoh saja. Ketika seorang sudah mempelajari mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, dia bisa mendudukkan setiap perkara itu pada tempatnya. Di dalam wudhu, contoh, kita hanya memiliki air sebotol ini. Apabila wudhu kita sempurna 3 kali, wajah 3 kali, kumur-kumur, istinsyak, masukkan dalam hidung 3 kali, cukup nggak kira-kira? Nggak cukup, berat ya, berat. Mungkin cukup bagi Allah yang beri karomah ya. Allah
lebih daripada 1 botol ini. Tapi normalnya susah 1 botol ini. Ini berapa mili ini? Sedikit ya, 200 sekian mili. Baik. Lalu dia tidak memiliki air yang lain, hanya 1 botol ini. Dia tetap wajib wudhu nggak kalau mau sholat? Tetap wajib wudhu. Baik. Kalau dia melakukannya sempurna wudhunya, dia mungkin separuh wudhu nggak lanjut. Maka apa yang menjadi prioritas sekarang? Yang wajib. Karena tidak semua aktivitas wudhu itu hukumnya wajib. Sebagai contoh, di pandangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan kewajiban berwudhu itu selain niat adalah membasuh wajah 1 kali, membasuh tangan kanan dan kiri 1 kali, mengusap sebagian kepala 1 kali, membasuh kaki kanan dan kiri 1 kali. Artinya membasuh kedua telapak tangan dan punggungnya 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, istinsyak masukkan air ke dalam hidung sampai khusyum sampai dalam, dikeluarkannya 3 kali, membasuh wajah yang kedua dan ketiga, membasuh tangan kanan kiri kedua dan ketiga, itu hukumnya semua apa? Sunnah. Dalam kondisi mepet, terpojok, orang nggak punya pilihan lain, maka akan memprioritaskan apa? Yang wajib dulu. Yang penting wajibnya terlaksanakan dulu. Jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai kemudian sunnahnya apa? Sunnahnya digunakan atau terlaksana, tapi justru wajibnya sebagian nggak terlaksana. Contohnya tadi, dia hanya punya 1 botol, akhirnya dia bismillah, basuh tangannya 3 kali, kumur-kumur 3, baru sampai wajah yang ketiga nggak bisa lanjut, habis airnya. Untuk kepala nggak ada, untuk kaki nggak ada. Gimana wudhunya? Bukan kemudian ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau dari awal terkonsep dan memahami ilmunya, nggak begitu dalilnya nanti. Tapi dalilnya apa? Dalilnya kemudian di sana ada perkara yang harus dikedepankan dan perkara yang diakhirkan. Kita pegang rukunnya dulu. Kita pegang yang wajib dulu. Baru kemudian nanti kita sempurnakan. Kalau memungkinkan yang sunnahnya kita sempurnakan. Hal yang sama. Ketika seorang melaksanakan sholat. Tapi sholatnya ini sudah di akhir waktu. Artinya apa? Ketika dia sholat di akhir waktu ini, 4 rakaat, misalkan sholat zuhur, di akhir waktu zuhur. Dia tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk melaksanakan sholat zuhur secara sempurna. Bahkan kalau dia melaksanakan sholat zuhur, itu sebagian sholat zuhurnya ini di waktu asar. Contoh, ya, sholat asar misalkan jam 3, masuk waktu asar. Dia baru melaksanakan sholat zuhur jam 3 kurang 2 menit. Anggap saja 2 menit ini bisa melaksanakan 2 rakaat. Artinya setelah 2 menit akan masuk apa waktu? Asar. Berarti 2 rakaatnya di waktu zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Di sini para ulama mengharamkan dia mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Yang harus dikerjakan adalah apa? Bagaimana memastikan 2 rakaat dalam batasan minimal yang di waktu zuhur dan 2 rakaat yang di waktu asar ini terlaksana wajibnya. Karena sudah nggak ada waktu lagi. Kecuali mengerjakan yang wajib. Disinilah kemudian seorang itu bisa apa? Bisa memilah dan memilih, mengedepankan antara satu perintah dengan perintah lainnya. Ketika tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh,
Bukan berarti kemudian motivasinya adalah ya sudah saya yang wajib-wajib saja, yang sunnah nggak usah. Karena kan pada akhirnya juga kalau tidak dikerjakan yang sunnah itu nggak dapat hukuman, nggak berdosa. Begitu juga ya sudah, yang penting saya meninggalkan yang haram-haram saja. Karena pada akhirnya yang makruh itu kalau dikerjakan juga tidak berdosa. Bukan itu maksudnya. Seorang hamba itu dimotivasi untuk menjalankan seluruh perintah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Meninggalkan seluruh larangan, baik yang haram ataupun makruh. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dia harus belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena ini akan berdampak dalam berbagai macam ibadah ataupun selain ibadahnya. Dalam transaksi, ada perkara-perkara yang disebut para ulama sebagai rukun dan syarat. Ada perkara-perkara yang disebut sebagai sunnah. Misalkan, dalam akad pernikahan, kehadiran dua saksi itu sebagai rukun pernikahan. Tapi dalam akad jual beli, adanya dua saksi itu sebagai sunnah dalam akad transaksi jual beli. Ini sebagai contoh. Sehingga apa? Artinya kalau kemudian ada seorang melaksanakan akad pernikahan tanpa dua saksi, artinya walinya ada, calon suami ada, calon istri ada, mahar ada, tapi yang disayangkan nggak ada dua saksi. Maka sesuai dengan mazhab Syafi'iyah dan juga jumhur mengatakan tidak sah. Karena tidak ada dua saksi yang sebagai rukun akad pernikahan. Berbeda halnya kalau transaksi jual beli, hutang piutang. Dianjurkan adanya saksi. Dianjurkan adanya saksi. Saksi dalam akad atau transaksi jual beli itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Artinya kalau seorang melaksanakan akad jual beli tanpa ada dua saksi, sah atau tidak sah jual belinya? Sah. Inilah yang kemudian apa? Seorang itu harus memahami betul baik-baik mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah, mana yang menjadi haram, mana yang menjadi makruh. Agar kemudian ketika dia menjauhi atau melaksanakan sesuatu, dia memahami, menempatkannya, dan juga memahami ketika ada dampaknya. Contoh di dalam sholat. Meninggalkan perkara-perkara yang sunnah tidak berdampak apapun, dalam arti tidak ada kemudian tanggung jawab seorang itu harus melakukan apa-apa. Tapi kalau seorang kemudian melewatkan yang rukun, contoh, seorang sholat maghrib, tapi pada rakaat pertamanya sujudnya hanya 1 kali. Sholat maghrib, sujudnya hanya 1 kali di rakaat pertama. Ingatnya dan sadarnya kapan? Sadarnya ketika berdiri. Ketika sudah berdiri masuk rakaat kedua, dia ingat, saya tadi baru sujud 1 kali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini sekarang Bapak Ibu sekalian nih, saya mungkin nggak terjadi itu. Saya tanya dulu, mungkin nggak terjadi? Mungkin ya. Seorang sujud dari rakaat pertama hanya 1 kali langsung berdiri, Allahu Akbar. Baru dia mau mulai Al-Fatihah, dia ingat, astagfirullah, tadi saya baru sujud 1 kali. Yakin, dia yakin, bukan hanya ragu, yakin bahkan. Apa yang saya lakukan sekarang? Cukupkah dia ya sudah lanjut rakaat kedua, lanjut rakaat ketiga, nanti di akhir sujud sahwi? Enggak cukup. Tidak cukup. Para ulama mengatakan tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena yang ditinggalkan itu rukun sholat. Artinya tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Artinya dia harus kembali lagi untuk melaksanakan sujud yang kedua. Kalau dia ingatnya kapan? Baru berdiri sampai rakaat kedua. Tapi kalau ingatnya setelah sujud
di rokaat kedua. Ingat ya, sujud di rokaat kedua. Jadi rokaat kedua dia sudah baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud yang pertama. Nah pas mau sujud yang kedua dia baru ingat, tadi rokaat pertama saya sujudnya 1 kali. Maka di sini apa kata para ulama? Kata para ulama, rokaat yang kedua ini bergeser, menggantikan rokaat yang pertama. Sehingga setelah sujud yang kedua ini apa yang harus dilakukan? Berdiri lagi, karena kan baru rakaat pertama. Saya ulangi ya, ini perlu penjelasan sedikit-sedikit ya. Apalagi bagi memorinya yang sudah penuh nih, yang sudah lanjut usia kan memorinya sudah penuh ya. Apabila seorang lupa sujud kedua pada rakaat pertama, sudah jelas sampai di sini? Lalu ingatnya ketika dia sujud kedua pada rakaat kedua. Sudah jelas sampai di sini? Apa yang harus dilakukan? Setelah dia selesai sujud yang kedua ini apa yang harus dilakukan? Duduk tasyahud awal atau berdiri? Kenapa nggak tasyahud awal? Karena rakaat kedua ini dianggap rakaat pertama. Loh tadi kan dia sudah rakaat pertama. Rakaat pertamanya itu nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Karena kurang 1 sujud. Bisa dipahami ya? Mungkin terjadi atau tidak? Mungkin sekali. Ini perkara dasar atau susah? Perkara dasar, sholat tiap hari kita. Nah, ini sebagai contoh. Berbeda halnya kalau misalkan saya tadi rakaat pertama nggak baca zikir subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Yakin. Lalu tadi pas sujud ngapain? Ya bengong aja. Saya sedang sedih atau sedang banyak pikiran. Ketika sujud saya diam aja. Pas saya berdiri baru ingat, astagfirullah saya tadi nggak zikir subhana rabbiyal a'la. Dia harus balik lagi? Nggak harus, sudah lanjut. Karena dia meninggalkan perkara yang sunnah. Ini, lihat. Oh ternyata itulah pentingnya kemudian kita belajar membedakan satu yang wajib, satu yang sunnah. Tidak cukup kemudian saya ingin sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Bagus. Kita semua juga sama. Ada yang pengen sholatnya seperti sholatnya Abu Jahal kan nggak ada. Nah, semua sholatnya seperti sholatnya Rasulullah. Masa mau sholatnya seperti sholatnya Abu Lahab atau Abu Jahal? Mereka nggak sholat. Nah, seperti semuanya semangatnya seorang muslim pasti sholatnya seperti sholatnya siapa? Nabi alaihi wassalatu wassalam. Pokoknya Nabi lakukan, saya lakukan. Nabi tidak lakukan, saya tidak akan lakukan. Taib, kalau kemudian terjadi kesalahan, Nabi nggak pernah salah loh, kamu yang salah. Apa yang harus kamu lakukan? Bingung. Karena tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan tidak bisa membedakan konsekuensinya. Kalau yang rukun itu bagaimana konsekuensinya, kalau yang sunnah itu bagaimana konsekuensinya. Ya. Ini sebagai contoh. Contoh lain, wudhu misalkan. Orang ini sudah wudhu. Ternyata setelah selesai membasuh wajahnya seluruhnya, dia basuh tangannya. Setelah selesai membasuh tangannya, dia mengusap kepalanya. Lalu membasuh kakinya. Ketika sampai dia mau sedang basuh kakinya, tampak dari sebagian tangannya ini belum kena air. Kelihatan, nggak kena air nih ternyata tadi pas saya membasuh tangan. Sekarang bertanya, apa yang harus dilakukan? Ngulangin dari awal? Atau apa yang harus dilakukan? Ini kan mungkin terjadi kan? Sangat mungkin terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hanya mengulangi membasuh tangannya. Lalu mengusap kepalanya dan membasuh kakinya. Jadi, tapi kan tadi kepala sudah diusap, kaki juga sudah dibasuh. Usapan yang terjadi pada kepala dan basuhan yang terjadi pada kaki terjadi sebelum sahnya basuhan yang di tangan.
sehingga tidak dianggap. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi. Jadi orang setelah selesai wudhu, selesai nih dari kakinya, sudah mau doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia lagi ngangkat tangan. Kok ini masih kering? Bagian bawah sini masih kering. Jelas kering, gak kena air. Apa yang harus dilakukan? Mungkin sebagian orang malah ngulangi wudhu aja dari awal. Karena nggak paham ya. Boleh saja, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau orang yang belajar, apa yang akan dilakukan? Dia akan kembali di mana? Bukan di wajah. Wajah kan sudah sah. Yang belum sah apa tadi? Tangan. Dibalik tangannya semua, dipastikan semua. Tangan kanannya, tangan kirinya, selesai. Baru kemudian ke kepala, ke kaki. Kenapa ke kepala, ke kaki? Kan sudah diusap dan sudah dibasuh. Jawabannya adalah pembasuhan, pengusapan yang terjadi itu terjadi sebelum rukun yang sebelumnya sah. Sehingga tidak dianggap. Karena syaratnya dari wudhu itu kan harus tertib. Arti tertib itu berarti apa? Yang satu sah, baru berikutnya sah, baru berikutnya sah, baru berikutnya sah. Kalau yang sebelumnya nggak sah, mau tangannya dicuci 1000 kali kalau wajahnya belum dibasuh, sah nggak tangannya ini? Nggak sah. Andai kata ada seorang wudhu, dia basuh tangannya 1000 kali, wajahnya nggak dibasuh, sah nggak? Nggak sah. Baru dia membasuh wajahnya, kita akan katakan ulangi lagi basuh tanganmu, karena nggak urut. Berbeda halnya kalau kemudian seorang mendapati setelah selesai tangan kanannya, lalu kemudian di tangan kirinya dibasuh nih, tangan kanannya dibasuh, habis itu 3 kali dibasuh, habis itu tangan kiri 3 kali. Setelah itu kemudian apa? Dia melihat tangan kanannya ada yang belum terbasuh. Sekarang apa yang harus dilakukan? Membasuh bagian yang tidak terbasuh, ya kan? Tangan kiri harus diulangi enggak? Tangan kiri harus diulangi enggak? Ini pertanyaan. Jawabannya tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena urutan tangan kanan dan tangan kiri, pendahuluan tangan kanan, tangan kiri, itu hukumnya sunnah bukan wajib. Artinya sah-sah saja seorang kalau wudhunya itu dimulai membasuh tangan kirinya terlebih dahulu, baru tangan kanannya. Ini penjelasan para ulama demikian. Ya, karena mengedepankan taqdimul yumna 'alal yusra, mengedepankan tangan kanan atas tangan kiri atau kaki kanan atas kaki kiri itu sunnah. Kalau tangan kanannya sebagian belum terbasuh, tangan kirinya sudah terbasuh semua, dan dia baru sadar setelah membasuh tangan kirinya, mudahnya apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan hanya membasuh tangan kanannya. Nggak perlu lagi mengulangi tangan kirinya. Dan kemudian lanjut di kepala dan di kaki. Karena tertibnya berbeda. Urutan dari wajah, tangan, kepala, kaki, ini tertibnya wajib, rukun. Tapi tangan kanan ke tangan kiri, kaki kanan ke kaki kiri, urutannya itu sunnah. Sehingga di sini kita belajar, oh begitulah kemudian kita mendudukkan setiap perkara itu pada tempatnya. Ya, mendudukkan setiap perkara itu pada tempatnya. Karena konstruksinya berbeda. Contoh lain. Kalau kita tahu ada namanya makruh dan adanya haram. Ya. Ada seorang imam sholat maghrib. Setelah dapat 3 rakaat. 3 rakaat. Tiba-tiba dia nambah 1 rakaat. Makmumnya semua yakin kita sudah sholat 3 rakaat. Tinggal ditunggu salamnya. Lah kok imamnya ini malah apa? Tambah 1 rakaat. Apa sikapnya makmum? Mengingatkan, subhanallah, jelas. Tapi setelah diingatkan, imamnya nggak balik. Lanjut aja.
tetap dia berdiri. Apa yang dilakukan makmum? Kalau makmum mengikuti imam, sholat maghribnya jadi 4 rakaat. Haram. Sholat maghrib 4 rakaat. Tidak bisa dibenarkan walaupun dengan alasan, saya kan ngikutin imam. Nggak boleh. Kalau imamnya jelas-jelas salah, nggak boleh diikuti. Di sini nggak berlaku kaidah, makmum itu yang penting ikuti imam. Nggak begitu. Ada ilmunya semuanya. Terkadang makmum mengikuti imam, terkadang dalam kondisi ini misalkan nggak boleh makmum mengikuti imam. Kalau makmum mengikuti imam, batal makmum. Makmum ini yakin saya sholat maghrib sudah 3 rakaat, ngapain ikutin imam? Kalau Anda mengikuti imam berarti Anda sholat maghribnya berapa? 4 rakaat. Ada nggak sholat maghrib 4 rakaat? Nggak ada, batal sholat maghribnya. Nggak sah sholat maghribnya. Bagaimana dengan imamnya? Sah nggak sholatnya? Tergantung. Setelah dia nanti selesai sholat, kita tanya, kenapa Anda kok sholat maghribnya 4 rakaat? Oh, saya itu tadi di rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah. Misalkan. Kalau sholat maghrib ini susah ya tergambarnya. Misalkan sholat duhur misalkan. Atau tadi di rakaat pertama itu merasa nggak ruku misalkan sebagai contoh. Sehingga menganggap sholat, intinya rakaat pertama saya tidak menganggap. Jadi rakaat kedua yang makmum lakukan, bagi saya baru rakaat pertama. Rakaat ketiga bagi makmum yang dilakukan, bagi saya bagi rakaat kedua. Rakaat yang keempat kalau makmum tambahkan, itu bagi saya baru rakaat ketiga. Sehingga saya punya uzurnya. Bisa difahami ya? Nah, itu bisa difahami ya nih. Sehingga makmum bagaimana nanti akan melakukannya? Ketika imam berdiri, ada 2 solusi. Solusi yang pertama, makmum niat untuk berpisah dari imam. Sudah selesai tasyahud akhir, sholawat tinggal salam sudah. Tapi niat berpisah dulu. Nah, ini imamnya nggak tahu kenapa ya, sudah saya niat berpisah. Salam, boleh, sah sholatnya. Atau yang lebih utama, kata para ulama, dia menunggu imamnya sampai selesai mengerjakan rakaat tambahan ini. Nanti imamnya salam, baru kita ikutan salam. Berarti kita menunggu dalam posisi apa? Tasyahud akhir. Ya, dalam posisi tasyahud akhir. Ini sebagai contoh, apabila kita memahami betul, oh ini haram. Haram loh orang menambah sholat maghrib jadi 4 rakaat itu haram. Artinya kalau ditambah batal konsekuensi sholatnya. Bukan hanya batal, oh kan saya sudah 3 rakaat, yang batal yang 1 rakaat. Nggak bisa, sholat itu 1 rangkaian. Di rakaat manapun batal, maka seluruhnya menjadi batal. Nah, ini seringkali tidak difahami dengan baik dan mungkin sekali terjadi. Mungkin sekali terjadi. Oleh karenanya ketika seorang kemudian belajar ya ilmu itu dengan mapan, dia bisa membedakan ini rukun, ini sunnah, ini wajib, ini haram, ini makruh. Bukan untuk dicari celahnya. Oh saya yang wajib-wajib aja, yang sunnah enggak. Saya yang haram saja yang saya tinggalkan, yang makruh saya lakukan. Bukan itu. Tapi dia bisa menyikapi ketika ada problem-problem dan masalah-masalah yang ada. Jadi semangatnya bukan semangat menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, mengabaikan yang sunnah, melaksanakan yang makruh. Bukan itu semangatnya. Tapi semangatnya adalah apa? Bagaimana kita bisa menyikapi ketika dihadapkan dengan perkara-perkara ini. Sehingga ketika ada yang wajib, konsekuensinya apa, yang sunnah, konsekuensinya apa, dan seterusnya. Sebagai contoh. Contoh yang lain. Orang lupa mengeluarkan zakat fitrahnya. Lupa. Kesibukan apa? Baru ingat 1 minggu. 7 Syawal baru ingat. Astagfirullah, ternyata beras yang sudah disiapkan tersembunyi di balik pintu atau di bawah rak. Sekarang apa? Wajib nggak dia mengeluarkan zakat fitrah sekarang? Atau sudah? Ya sudah, waktu udah lewat, ngapain lagi mengeluarkan? Bukan. Para ulama mengatakan tetap wajib baginya dan ini dihitung sebagai qadha, mengqadha keluarkan zakat fitrah yang harusnya dikeluarkannya ketika Idul Fitri. Tapi baru ingat dan baru sadar
di hari ke-7 Syawal misalnya. Ini penting, ya, penting. Berbeda halnya kalau itu hanya sedekah. Dia punya rutinitas setiap hari sedekah 5.000, 10.000. Hari ini dia lupa. Harus nggak disedekah hari itu? Ya nggak harus. Orang nggak, bukan wajib. Nah, seperti itu. Ya. Oleh karenanya ini penting. Ya. Contoh yang lain. Di dalam pandangan ulama Syafi'iyah, seorang tidak boleh membatalkan sholatnya. Yang wajib. Membatalkan loh ya. Bukan terjadi pembatal pada dirinya. Artinya sedang sholat tiba-tiba kelepasan, keluar angin, kentut. Ya itu kan nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja mengeluarkan angin ya, atau sengaja melakukan pembatal sholat, atau memutus sholat yang wajib, wah saya nggak lanjut. Di dalam mazhab Syafi'iyah ini haram hukumnya. Memutus ibadah yang wajib dalam bentuk sholat. Tapi memutus ibadah yang sunnah dalam bentuk sholat, ya, tidak haram. Oleh karenanya, apabila seorang anak sedang mengerjakan sholat maghrib, dipanggil oleh ibunya, dia memutus sholatnya atau lanjut sholatnya? Dipanggil ibunya loh. Putus atau lanjut? Sudah dikasih bocoran soalnya tadi. Dia kewajibannya lanjut, nggak boleh memutus, ya, nggak boleh dia memutus. Kewajibannya dilanjut karena tidak diharamkan memutus sholat yang wajib. Berbeda kalau yang sunnah, ya, berbeda kalau hal yang sunnah. Sama juga misalkan orang sedang puasa wajib nih, diundang makan sama kawannya. Boleh nggak dia putus? Nggak boleh. Puasa wajib, misalkan sedang menjalankan qadha Ramadan, tiba-tiba diundang walimahan makan siang. Qadha Ramadan, bukan di hari Ramadan, di Syawal misalkan, lagi ada walimahan dia diundang. Kalau dia sedang melaksanakan puasa yang wajib, nggak boleh dia memutus. Tapi kalau puasa yang sunnah, boleh. Itu dari mana? Karena ketika kita bisa memahami ini wajib, ini sunnah. Tapi kalau dari awal kita tidak bisa memahami, susah. Contoh yang lain, perkara yang makruh menjadi tidak makruh ketika ada hajat. Hajat. Misalkan seorang sedang menggendong anaknya di tangan kanannya, sedangkan di sisi lain dia butuh minum dengan tangan yang kiri. Dan dia agak kerepotan kalau dia harus memindahkan dan seterusnya. Sekarang berarti dia ketika minum dengan tangan kiri ada hajat nggak? Ada hajat. Berarti dia minum tangan kirinya tidak lagi makruh. Karena ada hajat tadi. Kalau haram tidak demikian. Haram ada rincian yang lebih. Tidak minimal hajat langsung jadi halal. Nggak bisa begitu. Haram itu nanti bisa menjadi tidak haram dalam kondisi darurat. Itu pun dalam batasan yang sempit dan seterusnya. Ada bahasan yang lebih detail. Tapi itu semua bermula dari apa? Ketika seorang belajar dan bisa membedakan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Sehingga kita tidak lagi dengan mudah, ya sudah pokoknya kalau ada perintah saya laksanakan. Benar, semangatnya baik itu. Kalau ada ya larangan, saya akan tinggalkan. Semangat yang baik. Tapi semangat yang baik ini akan lebih baik lagi kalau kemudian tahu wajibnya mana, sunnahnya mana, haramnya mana, makruhnya mana. Adzan dulu ya. Sudah adzan ini. Gimana? Adzan dulu. Monggo. Kalau adzan dulu. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Sedikit melanjutkan apa yang sudah kita bahas bersama pada kesempatan malam hari ini. Bahwa di dalam agama Islam ini ada perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Dan bahwa perintah-perintah ataupun larangan-larangan
memiliki tingkatan yang berbeda. Ada perintah yang bentuknya wajib untuk dilaksanakan. Ada perintah yang bentuknya sunnah untuk dilaksanakan. Ada larangan yang bentuknya haram seorang melakukannya. Ada larangan yang bentuknya makruh ketika seorang melakukannya. Pun perkara yang wajib tidak satu tingkatan. Perkara yang sunnah tidak satu tingkatan. Perkara yang makruh dan haram tidak satu tingkatan. Kalau kita ditanya, lebih haram mana? Menyekutukan Allah atau membunuh 1000 manusia? Membunuh 1000 manusia. 1000. Dengan menyekutukan Allah, lebih haram mana? Menyekutukan Allah. Padahal kadang orang berpikir, menyekutukan Allah itu kan secara sosial tidak berdampak langsung. Tapi kalau membunuh 1000 orang itu kan jelas. Ternyata tolak ukurnya bukan kehidupan sosial semata, tapi kedudukannya di dalam timbangan syariat dan agama Islam. Karena menyekutukan Allah itu berarti menistakan Allah. Kalau sudah menistakan dan menghinakan Allah, maka tidak ada dosa lagi yang lebih besar daripada dosa itu. Sekalipun membunuh 1 juta manusia. Ya. Oleh karenanya, kalau kita sudah bisa memahami larangan-larangan itu beragam tingkatannya, perintah-perintah itu beragam tingkatannya, ada yang wajib pun beragam tingkatannya. Ada kan kita mengenal wajib ain atau fardu ain, ada juga fardu kifayah. Mana yang lebih kita kedepankan kalau terjadi dua hal ini secara bersamaan dan harus dilakukan salah satunya? Yang fardu ain atau yang fardu kifayah? Fardu ain. Itu juga sama juga. Di sunnah-sunnah ini ada yang namanya sunnah muakkadah sama sunnah ghairu muakkadah. Ya. Begitu juga yang haram. Ada yang haram dosa besar, ada yang haram dosa kecil. Begitu juga yang makruh. Ada makruh berdasarkan larangan khusus. Ada yang makruh berdasarkan larangan secara umum. Berbeda. Oleh karenanya, kalau seorang itu belajar setahap demi setahap, maka akan bisa memahami keutuhan agama ini dengan baik. Menjadi penting sekali kemudian memahami, ini wajib, wajib apa? Wajib ain. Ini wajib, wajib apa? Wajib kifayah. Ini wajib atau sunnah? Sunnah, sunnah apa? Sunnah muakkadah atau sunnah ain. Ini sebagai penutup. Ya, sambil juga kita mengasah pemahaman kita selama ini. Kalau saya sekarang bertanya, kita mendekati hari Idul Adha. Pasti sudah semuanya siap-siap untuk udhiyah, melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban, yang secara bahasa lainnya adalah udhiyah. Saya kalau bertanya, udhiyah itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Berkorban itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ada nggak yang mengatakan wajib di sini? Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Tapi saya mau tanya sekarang, yang mengatakan sunnah, nih tadi saya mendengar beberapa mengatakan sunnah. Itu sunnatu ain atau sunnatu kifayah? Oh, baru pertama kali Ustaz dengar ada sunnat ain, sunnah kifayah. Selama ini dengarnya fardu ain, fardu kifayah, kan begitu? Ya. Kalau fardu ain, fardu kifayah sudah seringlah kita dengar. Tapi kalau sunnat ain, sunnat kifayah pertama kali. Sekarang saya mau gambarkan lebih mudah dulu.
apabila ada 10 orang rombongan berjalan, bertemu dengan 10 orang rombongan berjalan, berpapasan, maka disunnahkan untuk memulai salam ya. Disunnahkan untuk memulai salam dari yang 10 ini. Begitu dari 10 ini. Tapi sunnahnya itu sunnah apa namanya? Sunnah kifayah atau sunnah ain? Nah, di sini baru mulai paham. Sunnah kifayah artinya apa? Kalau sudah sebagian salam, sudah mewakili yang lain. Itulah mudahnya sunnah kifayah. Jelas ya? Berbeda halnya nanti menjawab salam. Kalau menjawab salam kan jadinya apa kalau rombongan? Wajib, tapi wajib apa? Kifayah atau ain? Kifayah artinya harus ada yang menjawab, tapi nggak seluruhnya. Bedanya di sini. Oh, memulainya itu dari rombongan tadi itu apa? Sunnah kifayah. Menjawabnya di rombongan tadi apa? Fardu kifayah. Ah, sekarang udhiyah ini sunnah ain atau sunnah kifayah? Hah? Sunnah ain atau sunnah kifayah? Kalau sunnah ain berarti setiap individu disunnahkan dan tidak bisa diwakilkan. Kalau sunnah kifayah, dan ini kita paham betul, apabila seorang kepala keluarga berkorban dengan satu bagian urunan sapi atau satu kambing, lalu dia ini menjadi kepala keluarga, di bawahnya ada istrinya, ada anak-anaknya, maka para ulama mengatakan hukum ayah yang berkorban ini namanya sunnah kifayah. Artinya apa? Keluarganya ketika tidak ikut berkorban kan nggak ikut berkorban, hanya diwakilkan oleh seorang ayah, mereka tidak terkena hukum makruh karena sudah diwakilkan satu orang. Berarti sunnahnya apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah bagi orang yang memiliki tanggungan keluarga yang dinafkahi. Tapi bagi seorang yang tidak memiliki tanggungan dinafkahi, sunnahnya sunnah apa? Sunnah ain. Mungkin banyak di antara kita yang baru mendengar hari ini. Walaupun dia berkorban sudah setiap tahun. Itulah kemudian pentingnya belajar. Oh, ternyata ada sunnah ain, sunnah kifayah. Baru pertama kali saya dengar. Nanti kemudian dibedakan. Kalau seorang kepala keluarga berkorban atas nama dirinya, lalu kemudian menyertakan pahala korban ini untuk dirinya dan keluarganya, itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian berkorban ini atas nama seluruh keluarganya, atas nama dalam arti satu kambing ini untuk saya, istri, 3 anak saya. Enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena satu kambing itu hanya berlaku untuk satu orang, yang berkorban satu orang. Sedangkan kalau dia kepala keluarga, dia memiliki hak untuk menyertakan dalam mendapatkan pahala. Bedakan antara dua hal itu. Antara berkorban atas nama dan menyertakan pahala korban. Saya misalkan kepala rumah tangga, saya hanya berkorban satu kambing, maka korban ini atas nama siapa? Atas nama saya. Tapi di sisi lain saya sertakan istri, anak saya untuk mendapatkan pahala. Jadi korbannya atas nama saya, tapi pahalanya saya dapat dan juga istri dan anak saya dapat. Berbeda kalau saya katakan kambing ini atas nama saya, atas nama istri, atas nama anak. Korbannya jadi nggak sah. Orang satu kambing kok untuk 3 orang. Bisa dipahami ya? Ini hal yang mendasar. Ya, inilah pentingnya kemudian kita belajar hal-hal yang dasar. Ya, nampaknya sepele dan nampaknya ya sudah sih, kalau perintah ya laksanakan saja, kalau larangan ya tinggalkan saja. Betapa indahnya kalau kita selalu bisa melakukan itu.
dan tidak pernah salah dalam memilih. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan perkara dan masalah, lalu kita tidak bisa menyelesaikannya, di situ baru kita terasa, oh penting kita mengetahui yang wajib mana, yang sunnah mana, yang makruh mana, yang haram mana. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan bagi kita pada pertemuan berikutnya, kita bisa belajar hukum-hukum fikih ini, hukum-hukum yang wajib, yang sunnah, yang haram dan makruh ini secara runut dan rapi. Sehingga kita paham, oh kalau wajib konsekuensinya di bab ini begini, kalau sunnah konsekuensinya begini dan seterusnya. Ya, itu yang bisa kita harapkan insyaallah Jalla wa'ala pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznihi tabaraka wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Oh, kalau ketua panitia yang bertanyaan repot saya, nggak bisa menolak ya. Silakan Pak Nur. Iya. Oh ya. Gimana caranya? Caranya adalah seorang ibu ini suaminya sudah meninggal. Dia berkorban pakai uangnya dia, uang ibu ini, kan gitu. Maka caranya adalah dia berkorban atas nama dirinya dan menyertakan pahala berkorban ini, iya niatnya. Jadi dia di dalam niatnya mengatakan ini korban saya ya Allah. Tapi pahalanya aku minta diberikan kepadaku dan juga dibagi untuk suamiku yang sudah meninggal, anak-anakku yang aku masih nafkahi, keluargaku yang aku inginkan, dan seterusnya. Itu bergantung dengan niatnya. Tapi tidak diatasnamakan yang meninggal. Atasnamakan dirinya. Tapi disertakan dalam mendapatkan pahala. Dua hal yang berbeda. Itulah caranya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ya. Ini. Bagus ini pertanyaannya. Pertama, sebelum saya jawab, jawabannya di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, tapi rinciannya seperti ini. Pertama, dia tadi masuk dalam kondisi sedang azan. Ya, sedang azan. Artinya dia ada anjuran untuk menjawab azan. Ya kan gitu, satu. Dia masuk masjid, juga ada anjuran untuk apa? Salat tahiyatul masjid. Ada juga satu, yaitu apa? Mendengarkan khutbah. Ini kaitannya tiga hal ini. Ada tiga hal yang berkaitan. Menjawab azan, melaksanakan tahiyatul masjid, mendengarkan khutbah. Sekarang menjawab azan apa hukumnya? Sepakat sunnah atau ada perbedaan? Andai kata kita sepakat sunnah, andai kata ya. Sholat tahiyatul masjid apa hukumnya? Sunnah. Andai kata sepakat semua sunnah. Mendengarkan khutbah, sepakat ini wajib. Nah, kalau kita menganggap mendengarkan khutbah itu wajib, maka utamanya dia melaksanakan tahiyatul masjid dan mengorbankan menjawab azannya. Jadi dia masuk dalam kondisi azan. Dipilihkan, kalau nunggu azan selesai, baru dia sholat tahiyatul masjid, yang terkorbankan apa? Mendengarkan khutbah yang wajib tadi. Ya kan? Berarti mengorbankan yang wajib. Tapi kalau dia langsung sholat tahiyatul masjid, berarti dia mengorbankan apa? Menjawab azan. Tapi wajibnya mendengarkan khutbahnya nggak terkorbankan kan? Aman. Ini bagi yang berpendapat mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya sebagian orang ketika azan dia baru masuk langsung sholat tahiyatul masjid.
Oh, bisa kita simpulkan orang ini mungkin pemahamannya mendengarkan khutbah itu wajib. Tapi Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan mendengarkan khutbah itu sunnah. Mendengarkan khutbah itu sunnah. Oleh karenanya mana utamanya? Utamanya dia mendengarkan azan, lalu sholat tahiyatul masjid, lalu setelah itu baru mendengarkan khutbah yang tersisa. Karena ini hanyalah mengedepankan sunnah. Sebelum dia masuk sholat, sudah ada sunnah menjawab azan. Berarti menjawab azan didahulukan dulu. Karena dia masuk masjid, berarti kemudian dia sholat tahiyatul masjid setelah selesai menjawab azan. Walaupun akan mengorbankan sebagian dari mendengarkan khutbah yang hukumnya sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya, di sebagian masjid, saya menyaksikan ada sebagian orang kalau pas dengar azan, langsung sholat. Bagi saya yang sudah paham, oh ini berarti dia berpandangan hukum mendengar khutbah wajib, maka azan duluan. Maka dia sholat duluan. Walaupun azannya nggak dijawab. Bagi yang lain, enggak, dia diam aja. Nunggu selesai azan, baru sholat tahiyatul masjid. Oh, berarti dia pandangannya ini adalah apa? Pandangannya mendengarkan khutbah itu sunnah. Itu husnudzonnya kita. Enggak tahu. Orang yang melakukan itu pada paham enggak? Dia tahu enggak? Oh, saya pokoknya kalau dengar azan ya sholat aja. Kenapa? Ya nggak tahu. Nah, tadi ada azan yang sunnah, tahiyatul masjid sunnah gimana? Nah, pada akhirnya banyak orang melakukan itu dia tidak sadar. Oh, saya dari dulu belajarnya begitu. Nah, ternyata ketika dirunut, oh itu ternyata akar permasalahannya. Mana yang lebih didahulukan agar tidak ada yang dikorbankan gitu. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan, Pak? Kita ada tadi di belakang. Oh, nyambung tadi ini panitianya menguasai. Bukan khutbah, mendengarkan. Iya. Tidak. Bagi yang berpendapat mendengarkan khutbah itu sunnah, apabila seorang kemudian tidak mendengarkan khotib malah ngobrol sendiri, dia tidak terjatuh dalam dosa. Tapi dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Apa hadisnya? Apa redaksi hadisnya? Apakah redaksi hadisnya dia berdosa? Ataukah redaksi hadisnya maka pahalanya atau pahala Jumatnya telah dihapuskan? Apa maksudnya dihapuskan? Kurang, tidak sempurna. Karena dia tidak menjalankan sunnah dan adab dalam mendengarkan khutbah. Tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah Jumat. Sholat Jumatnya kan dia sholat. Sholatnya sholat. Tapi dia tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah Jumat. Kan dia ngobrol sendiri. Artinya dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena ketika khotib Jumat sedang khutbah, dia malah ngobrol sendiri. Itu. Artinya di sana memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Dan perbedaan ini tidak bisa kemudian, wah kan ada hadisnya jelas. Kalau hadisnya jelas nggak ada perbedaan, Pak. Nah, gitu. Dan yang berbeda ini bukan hanya junior atau orang-orang bodoh, ulama besar. Gitu. Jadi Syafi'iyah, saya seorang yang terus mengkaji dan mempelajari ulama Syafi'iyah, saya hari ini berpendapat demikian. Sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iyah. Mendengarkan khutbah itu sunnah, tidak wajib. Bukan berarti saya suka ngobrol loh dalam khutbah. Bukan. Ini urusan mendudukkan perkara masalah ya. Bukan kemudian saya mengajak Bapak Ibu sekalian kalau ada khutbah ngobrol aja nggak apa-apa. Bukan. Tapi nanti efeknya ketika kita ada apa? Ini tadi kasus. Saya sholat dulu atau dengar azan dulu atau seperti apa? Kalau saya sudah paham ya saya mudah saja menentukan perkaranya. Itu. Ayo. Kelihatannya banyak sekali yang mau bertanya ini. Bagaimana, Pak? Lanjut. Nggak apa-apa ya? Oh ya, silahkan. Kalau udah silahkan sama panitia, silahkan. Dari yang belakang dulu, Pak. Tadi yang duluan di belakang. Ya, silahkan, Bapak.
Waduh, nggak kedengaran Pak. Sebentar ya, kalau ada motor ini suaranya nggak kedengaran. Ya, gimana Pak? Hmm. Ya, dasarnya dari mana bisa ditanyakan narasumbernya Pak. Jadi Bapak tadi menanyakan bahwasanya ada narasumber yang mengatakan kalau imamnya lanjut rokaat keempat dan makmum sudah yakin 3 rokaat, maka kata narasumber tersebut dia tetap mengikuti imam, begitu kan? Bapak bertanya dasarnya narasumber itu dari mana? Ya saya bukan narasumbernya, repot saya memberikan dasarnya dari mana. Iya, saya berupaya untuk mencari pembenaran yang akan saya salahkan kemudian ya. Nah, ini penting digarisbawahi dulu. Jadi bisa jadi narasumber ini salah memahami redaksi hadis yang mengucapkan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kata Nabi, imam itu ditunjuk menjadi imam untuk diikuti. Mungkin kemudian memahami hadis ini secara tekstual akhirnya apa? Menerapkan dalam kasus ini. Padahal hadis itu harus diselaraskan dengan pemahaman para ulama. Imam itu harus diikuti pada perkara-perkara yang harus diikuti. Tapi tidak harus diikuti pada perkara-perkara yang tidak harus diikuti. Contoh nih sekarang. Imamnya baca doa iftitah. Wajib nggak makmum baca doa iftitah? Saya bertanya, ya nih sekarang. Imamnya jelas, Allahu Akbar. Lalu dari mikrofon terdengar, Allahumma ba'id baini. Walaupun pelan. Wajib nggak makmumnya baca? Nggak wajib. Katanya tadi imam wajib diikuti. Berarti pemahaman hadis ini harus sesuai dan selaras dengan pemahaman para ulama. Wajib diikuti pada hal-hal yang wajib diikuti. Ada rinciannya secara fikih. Apa saja wajib diikuti? Misalkan mengerjakan rukun, ya. Atau sunnah-sunnah tertentu, ada rinciannya. Tapi kalau itu kaitannya dengan kesalahan imam yang nyata salah, wajib kita mengikuti? Nggak boleh kita mengikuti. Kita meyakini imam sudah sujud 2 kali, lalu dia tambah lagi sujud yang ketiga. Boleh kita ikut sujud yang ketiga? Nggak boleh. Kalau kita tambah sujud kita berapa sesuai keyakinan kita? 3. Imam bisa jadi karena dia ragu, maka dia sujudnya ditambah 1 karena dia ragu. Kan kalau hukumnya orang ragu, 1 atau 2 dianggap berapa? 1. Berarti imam sudah melakukan yang harusnya dilakukan atau tidak? Sudah. Sedangkan makmum juga harus melakukan yang harus dilakukan, yaitu apa? Tidak mengikuti imam tambah sujud yang ketiga. Maka tadi saya katakan, bisa jadi salah memahami konteks hadis tadi. Maka tadi saya katakan, tapi pemahaman itu salah. Terbukti tadi saya berikan contoh. Kalau imamnya membaca doa iftitah, wajib nggak bagi makmum baca doa iftitah? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Padahal tadi sudah sepakat, imam dijadikan imam untuk diikuti. Berarti tidak semua yang dikerjakan imam wajib diikuti. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan ada yang sunnah, kita itu disunnahkan untuk bersamaan dengan imam, bukan setelah imam. Apa coba? Perbuatan apa di dalam sholat disunnahkan bagi kita mengerjakan bersamaan, bukan setelah imam melakukannya? Apa? Mengucapkan amin. Amin sunnahnya imam dulu yang ucapin amin atau bersamaan? Bersamaan. Itu satu-satunya kondisi di mana seorang makmum disunnahkan bersamaan dengan imam. Padahal tadi katanya harus mengikuti. Kalau mengikuti itu kan nanti setelahnya, kan gitu kan dipahami.
Ini mungkin dasarnya seperti itu, Pak. Tapi sekali lagi sudah terbukti tadi kan kesalahannya. Nah, alhamdulillah. Taib. Tapi detailnya ya bisa ditanyakan kepada narasumber tersebut ya, Pak. Ini hanya berupaya untuk mencarikan uzur yang tidak diberi uzurnya gitu. Baik. Kemudian silahkan, tadi siapa yang tanya? Dari sebelah sini, ya silahkan. Nanti setelah itu. Nah. Betul. Maksudnya bagaimana? Saya belum paham ketika kita menafkahi terus digunakan dalam perkara yang makruh begitu. Iya. Iya. Jadi pertama saya belum terlalu paham pertanyaannya, tapi saya ingin coba uraikan terlebih dahulu. Perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang makruh, ada hal-hal yang haramnya disepakati. Ada hal-hal yang makruhnya disepakati. Di sisi yang lain juga ada hal-hal yang haramnya diperselisihkan. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ya. Artinya ada ruang perbedaan di situ. Ada ruang perbedaan di situ. Ruang perbedaan di sini selalu ruang perbedaan itu kita harus dudukkan dua posisi yang berbeda. Posisi mendudukkan diri kita sebagai pelaku atau akan melakukan atau meninggalkan, dan orang lain yang sedang melakukan atau meninggalkan. Ini dua hal yang berbeda. Kita sebagai orang yang mau melakukan atau meninggalkan, maka yang terbaik dalam kondisi kita menjaga kondisi agama kita dan keimanan kita. Misalkan ada perbedaan di kalangan ulama haram dan makruh. Saya bingung, maka lebih baik kita mengikuti yang hati-hati, yaitu mengharamkan. Tapi ketika nanti kemudian menyikapi sebagian orang yang mengikuti pandangan yang makruh, maka kita tidak bisa mengharuskan dia mengikuti pendapat saya. Ini yang menjadi garis bawahnya. Ya. Karena kita memiliki posisi yang berbeda. Contoh lain, kalau ada pendapat yang mengatakan wajib, yang satu sunnah. Untuk kita, lebih baik tetap kita melaksanakan walaupun itu sunnah. Lebih baik kita meyakini kewajiban mendorong kita melaksanakannya daripada kemudian sunnah kita tinggalkan. Demi kehati-hatian beragama kita. Tapi ketika kita menghadapi orang lain, maka kita tidak bisa kemudian mengharuskan pandangan kita di mana dia sedang mengikuti pandangan ulama lain yang mu'tabar. Ya, yang mengatakan itu sunnah, kita nggak bisa haruskan. Ya, maka seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau kita dihadapkan dalam berbagai realita kehidupan, maka yang penting kita jaga pertama hal-hal yang disepakati keharamannya. Ini harus kita tidak ada negosiasi di dalamnya. Di bawahnya hal-hal yang diperselisihkan antara haram dan makruh. Ini kita jadikan nomor 2. Di bawahnya lagi hal-hal yang disepakati sebagai makruh. Jadi begitu prioritasnya. Pertama, yang nggak ada negosiasi sama sekali, yang disepakati haram, nggak ada negosiasi. Misalkan jelas minum khamar, nggak ada kan yang ulama mengatakan halal.
atau makan babi misalkan, semua sepakat itu haram, nggak ada negosiasi di sini. Di level berikutnya ada yang diperselisihkan, dan perselisihan sekali lagi yang mu'tabar, memang ada pendapat dan banyak di kalangan para ulama. Kita berupaya untuk tetap komitmen untuk menjauhi dan meninggalkan. Kalau ternyata kondisi kita juga berat untuk meninggalkan, kita sudah berupaya, ya, maka pada akhirnya ruang ini itu masih ada masih ada ranah perbedaan. Ya, tidak bisa kemudian kita paksakan ini haram, sepakat, orang nggak sepakat, nggak ada yang sepakat asal. Tapi kalau sudah kita bisa meninggalkan yang haram kita sepakati, ini lebih aman. Lalu level kedua, kita bisa meninggalkan yang diperbedakan antara makruh dan haram. Ini lebih prestasi lagi. Lebih prestasi lagi kalau kita level yang ketiga, kita bisa meninggalkan hal-hal yang disepakati sebagai makruhnya. Level yang keempat adalah meninggalkan yang diperselisihkan antara makruh dan mubahnya. Gitu. Kan ada lagi makruh dan mubahnya. Ada yang sebagian mengatakan makruh, ada yang mubah. Daripada terjatuh dalam larangan, ya saya makruh aja. Kan begitu. Jadi level tingkatannya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada, oh di ujung. Sebentar Pak, di sini dulu. Silakan. Sudah? Oh sudah. Silahkan. Ketiduran. Kajian seperti ini sudah dalam kondisi wudhu, duduk ketiduran, ya. Saking khusyuknya menyimak kajian, ya. Apabila seorang ketiduran dan posisi duduknya adalah menempelkan, mohon maaf, pantatnya ke tempat duduknya, seperti saya ini sekarang, ini kan duduk, posisi saya pantatnya menempel di tempat duduk saya, ya. Maka dalam pandangan ulama Syafi'iyah, wudhunya tidak batal. Artinya kalau dia langsung sholat, sah. Tapi utamanya dia mengulangi wudhunya. Utamanya, tidak harus. Ini kalau posisi apa? Tidur dan posisi duduk. Dan duduknya itu apa? Posisinya menempel pantatnya ke tempat duduknya, sawaan itu lantai, ataupun itu kursi, ataupun dimanapun dia menetap. Bersila misalkan, itu. Tapi kalau duduknya tidak menetapkan pantatnya di tempat duduknya, artinya mungkin sambil sebagian begini, artinya ada rongga yang terbuka, kemungkinan ada keluar angin, dan posisi dia tidur, maka di sini batal menurut ulama Syafi'iyah. Sehingga dia harus apa? Harus mengulangi wudhunya. Nah, itu dibedakan antara posisi tidur. Posisinya berdiri atau duduk? Kalau berdiri batal. Tapi posisi duduk bagaimana? Duduknya apakah menetapkan pantatnya di tempat duduknya, ataukah pantatnya ini tidak menetap di tempat duduknya? Artinya dia mungkin serong ke kanan atau serong ke kiri, artinya hanya setengah pantat yang nempel, pantat yang lain nggak menempel misalkan. Nah, di sini berarti dia batal wudhunya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Mungkin sudah cukup, ya. Lain kali insyaAllah kita sambung. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.